Satu sifat lain yang dimiliki oleh Abu Bakar, dia mudah tersentuh apabila membaca Al-Quran. Setiap kali Al-Quran dibaca, maka Abu Bakar akan menangis. Bapak menjadi orang kaya itu sebuah nikmat, Pak. Karena tidak seluruh orang mendapatkan nikmat tersebut. Tapi ketika kita mendapatkannya, maka mesti kita mempergunakannya untuk sarana dakwah. Dan bahkan orang mau mati-matian demi mencari harta. Apakah tujuannya seperti Abu Bakar atau tidak, urusan nanti. Seharusnya komisaris bank syariah itu mestinya seorang ustaz. Nabi Ibrahim tamunya dibantai sapi. Bayangkan, begitu tamu datang duduk, kalian dulu dibantai sapi. Awak sekarang bertamu, sapi korbannya Allah gitu. Minta kepada anak gimana Pak Ustaz? Minta kepada anak boleh. Karena sesungguhnya harta anak itu dalam Islam milik orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, dan wabil khusus para pengurus masjid yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam limpahan rahmat kurnia-Nya. Subuh yang berbahagia ini Allah masih anugerahkan kita umur yang panjang, badan yang sehat, diberikan kesempatan untuk menikmati taklim subuh ini, dan diberikan rasa nyaman yang luar biasa. Karena di antara nikmat Allah itu adalah Allah memberikan rasa nyaman di tengah sebuah kehidupan yang begitu mengkhawatirkan saat ini. Kita masih melihat dan merasakan bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang hampir mereka tidak lagi memiliki tempat tinggal. Tidak ada air bersih yang mereka minum, dan tidak ada lagi listrik untuk mereka mendapatkan penerangan. Namun demikian, di tengah kondisi sesulit itu pun mereka masih bersyukur kepada Allah. Maka demikian juga hendaknya dengan kita, yang hari ini Allah berikan kita kenyamanan hidup, diberikan kita kesempatan untuk menikmati kebaikan-kebaikan termasuk kajian subuh ini. Harapan kita mudah-mudahan apa yang menjadi niat baik ini menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruraikan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan tentunya dengan senantiasa bersalawat kepada beliau, kita termasuk di antara bagian orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Hadirin Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, kita akan melanjutkan pembicaraan kita sekitar keteladanan yang bisa kita nikmati dari sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Karena dari awal kita sampaikan, orang pertama kali masuk Islam dari kalangan dewasa adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka ada orang mengatakan bahwa setiap kali ada laki-laki dewasa masuk Islam, maka sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan manfaat dari apa yang dilakukan. Karena memang sejalan dengan hadis Nabi, man sanna sunnatan hasanah, barang siapa yang mengajarkan atau melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala, dan diajarkan, orang yang diajarkan mendapatkan pahala, dan yang mengajarkan juga akan mendapatkan pahala. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, salah satu di antara sifat Abu Bakar itu dia senantiasa mempergunakan hartanya untuk kebaikan. Kita dulu sampaikan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq memerdekakan seorang budak yang bernama Bilal bin Rabah. Kemudian tidak tanggung-tanggung seluruh stakeholder, orang-orang yang bekerja sama dengan Abu Bakar As-Siddiq itu diislamkan. Sebut saja Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, kemudian adalah Abdurrahman bin Auf. Itu kan mitra bisnisnya, di mana mereka saling berdagang. Tetapi memang Abu Bakar ini pemilik modal yang luar biasa. Maka di situ pula hikmahnya. Kalau ada orang kaya memiliki kebaikan atau kesolehan, kemudian dia menggunakan kekayaan itu untuk berdakwah, itu sesuatu yang luar biasa. Namun bukan berarti Abu Bakar terlepas dari hinaan dan cacian atau cobaan.
Maka satu ketika Abu Bakar sudah intens dalam melakukan dakwah, dia sudah mulai dibenci. Bahkan kemarin kita pernah sampaikan Abu Bakar sempat dianiaya sampai pingsan. Sampai nanti Ummul Khair mendatangi Nabi dan dia menanyai Nabi. Maka ketika Abu Bakar tidak lagi sanggup untuk menerima tekanan biologis dan psikis dari kafir-kafir Quraisy, maka Abu Bakar ketika itu berhasrat untuk meninggalkan Mekah, hijrah ke Habasah. Sama seperti yang dilakukan oleh sahabat-sahabat sebelumnya. Maka Abu Bakar pergi sendirian, ditinggalkannya Mekah. Kemudian dia ingin pergi berharap ke Habasah, tapi sampai di sebuah tempat namanya Ba'aqah Al-Ghimar. Di sana Abu Bakar bertemu dengan seorang yang bernama Ibnu Adawina. Bertemu dengan Ibnu Adawina, maka Ibnu Adawina mengatakan, "Ya Abu Bakar, kemana engkau pergi?" Abu Bakar mengatakan, "Saya meninggalkan Mekah karena orang-orang kampung saya mengusir saya, dan sepertinya saya tidak lagi nyaman tinggal di Mekah, dan saya akan pergi ke negeri yang bisa menerima saya apa adanya." Maka Ibnu Adawina ketika itu mengatakan, "Inna mislaka la yakhruj wa la yukhraj." Apa yang dikatakan, sesungguhnya orang yang sepertimu ya Abu Bakar tidak pantas untuk dikeluarkan dan tidak pantas untuk keluar dari tempat ini. Fa innaka taksibul maqdud. Sesungguhnya engkau adalah orang yang paling banyak menolong orang fakir miskin. Wa tasilur rahim. Kemudian engkau adalah orang yang suka menyambung tali silaturahim. Wa tahmilul qullah. Kemudian engkau juga orang-orang yang senantiasa membantu orang kesulitan. Wa taqridud dhaif. Kemudian engkau melayani tamu. Wa tu'inu ala nawajibil haq. Kemudian engkau menolong orang-orang yang berhak untuk ditolong. Maka apa yang diakui oleh seorang pemuka ini, Ibnu Adawina, dia mengatakan, orang baik itu engkau Abu Bakar. Engkau pergunakan hartamu, engkau silaturahim bagus, tidak ada orang yang sulit kecuali engkau lapangkan, dan tidak ada orang yang berhak untuk mendapat kebaikan melainkan engkau berikan. Maka ketika itu apa yang terjadi? Ibnu Adawina kembali membawa Abu Bakar yang sudah meninggalkan Mekah kembali ke Mekah. Sampai di Mekah apa yang terjadi? Ibnu Adawina menemui pemuka-pemuka Quraisy ketika itu yang sudah memang mendorong Abu Bakar untuk keluar dari Mekah. Apa yang dikatakan oleh Adawina? Karena sesungguhnya dia juga adalah pemuka, maka dikatakan, saya memberikan jaminan keamanan. Saya yang memberikan jaminan terhadap Abu Bakar, maka Abu Bakar tidak boleh meninggalkan Mekah. Maka saat itu Abu Bakar tidak jadi hijrah ke Habasah dan dia kembali ke Mekah. Tapi ada perjanjian yang tidak bisa dielakkan, bahwa orang-orang kafir Quraisy waktu itu mau menerima Abu Bakar kembali ke Mekah, tapi dia tidak boleh melakukan ibadah selain di dalam rumahnya. Tak boleh ke Masjidil Haram, tak boleh baca Al-Quran dengan suara. Pokoknya seluruh amal ibadah yang dilakukan oleh Abu Bakar hanya terfokus di dalam rumahnya. Karena itulah yang dijamin oleh Ibnu Adawina, dan kemudian dia lakukanlah hal seperti itu. Sedang jemaah yang berbahagia, namun semakin berjalannya waktu apa? Abu Bakar memang beribadah dalam rumahnya saja, tidak keluar dari rumahnya. Tapi kan banyak orang-orang yang setiap hari bertambah menjadi muslim. Tidak sedikit orang menjadi mu'allaf, dan mereka datang ke rumah Abu Bakar. Ketika itu tak ada lagi tempat, maka Abu Bakar membuat yang namanya masjid di depan rumahnya. Tapi kalau ada orang membuat surau dekat rumahnya, tidak ada hubungan dengan Abu Bakar. Maka dibuatlah di depan rumah. Karena dibuat di depan rumah, tentu Abu Bakar beribadah di dalamnya. Orang datang satu persatu, dan tidak kalahnya Abu Bakar itu senantiasa membaca Al-Quran. Satu sifat lain yang dimiliki oleh Abu Bakar, dia mudah tersentuh apabila membaca Al-Quran. Setiap kali Al-Quran dibaca, maka Abu Bakar akan menangis. Akibatnya apa? Ketika orang mendengarkan Abu Bakar ketika itu menangis, maka orang makin banyak menengoknya, makin banyak apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Maka timbul kecurigaan, kekhawatiran orang-orang kafir Quraisy bahwa Abu Bakar tetap saja menjalankan misi. Maka ketika itu apa yang terjadi? Sedang jemaah yang berbahagia, maka saat itu
Ad-Daghinah diminta orang pemuka kafir Quraisy. Apa yang mereka minta? Dulu engkau memberikan jaminan kepada kami bahwa Abu Bakar boleh tinggal di Mekah, tapi dia tidak boleh beribadah kecuali dalam rumahnya. Sekarang Abu Bakar sudah membuat masjid di depan rumah. Maka didatangi dalam Ibnu Ghadinah agar Abu Bakar kembali kepada perjanjian awal. Kalau tidak, maka Abu Bakar dipersilahkan meninggalkan Mekah. Apa yang terjadi? Abu Bakar tidak bisa menolaknya. Artinya Abu Bakar mengatakan, saya akan keluar dari perjanjian ini. Abu Bakar tidak lagi terikat dengan Ibnu Daghinah. Kemudian Ibnu Daghinah mencabut yang namanya perlindungannya, sehingga tekanan kafir Quraisy kembali kuat begitu terhadap Abu Bakar. Maka sidang jemaah yang berbahagia, setelah itu apa? Begitu dicabut oleh Ibnu Al-Daghinah bahwa dia tidak lagi memberikan jaminan keamanan, maka pada saat itu tekanan kepada Abu Bakar luar biasa. Maka subhanallah, satu ketika Abu Bakar berjalan ke masjid, lalu dia lewatlah seorang yang bernama Al-Walid bin Mughirah, atau ada juga yang menyebutkannya Al-As bin Wa'il. Lewat Abu Bakar itu ke masjid dari rumahnya ke Masjidil Haram untuk sholat. Apa yang dilakukan? Maka Al-Walid ketika itu melemparkan tanah ke kepalanya. Hebat, dilemparkan tanah ke kepalanya atau debu atau pasir. Maka orang-orang ketika itu melihat Abu Bakar pergi ke masjid dan bertanya, ya Abu Bakar, ada apa dengan kepalamu kok banyak tanah? Maka Abu Bakar mengatakan, itu ada Al-Walid yang bodoh itu melemparkanku dengan tanah ke kepalaku. Tapi begitu mereka mendengarkan, yang dipersalahkan bukan Al-Walid bin Mughirah, yang disalahkan bukan orang yang melemparkan, yang disalahkan adalah Abu Bakar. Apa yang dikatakan? Karena sesungguhnya ya Abu Bakar, engkaulah yang melanggarkan perjanjian, dan perjanjian itu yang pada akhirnya engkau terima risikonya. Maka sidang jemaah yang berbahagia, tidaklah salah ketika memang Abu Bakar berteman dengan Rasulullah yang maaf harta dan kekayaannya luar biasa, tapi hampir boleh seluruh kekayaannya itu memberikan kebaikan. Maka kalau hari ini Bapak menjadi orang kaya, itu sebuah nikmat, Pak. Karena tidak seluruh orang mendapatkan nikmat tersebut. Tapi ketika kita mendapatkannya, maka mesti kita mempergunakannya untuk sarana dakwah. Subhanallah. Kita lihat hari ini luar biasa. Apalagi kalau bapak-bapak suka sedekah. Saya membaca profil testimoni, Pak. Kalau orang itu menyampaikan kan gak enak, itu namanya bisa ria. Tapi kalau orang lain membuat pernyataan, itu namanya testimoni. Cuma kadang-kadang kalau zaman sekarang, untuk tokoh politik testimoninya itu sengaja dibuat, Pak. Nah, tolong ucapkan ini Pak, direkam, kemudian disebarkan. Jadi saya mendengarkan testimoni dari seorang ustadz terhadap ustadz yang lain. Di Indonesia itu ustadz yang duitnya banyak, ilmunya tinggi, Ustadz Adi Hidayat. Jadi Ustadz Adi Hidayat itu kan masih muda, usianya masih 40-an, paling muda, tapi bisnisnya luar biasa. Apa dia katakan? Setiap kali ibunya meminta atau ngomong, pas dia akan belikan, dia berusaha beli. Jadi katanya kalau ibunya berjalan, itu nampak sama dia, kok bagus betul ya mobil itu, nanti dibelikan dulu. Luar biasa. Nah itu kalau model itu kan luar biasa. Kalau ada anak ibu model itu, itu syukurilah tuh. Masalahnya binti awak yang habis Ustaz, itu beda tuh Pak. Jadi kalau Ustaz Adi Hidayat itu Pak, nggak sama Ustaz yang lain, apalagi Ustaz yang Rizal. Ada jemaah mengatakan, Pak Ustaz, saya punya anak laki-laki lahir, kemudian akikahnya kan 2 ekor kambing, tapi saya cuma sanggup 1. Apa hukumnya? Hukumnya saya yang beli 1 lagi beli. Kan enak boleh juga. Jadi bukan jawabannya boleh tidak. Nanti kalau memang kambing itu masalah, biar saya antarkan ke rumah ibu. Tolong catat, antarkan. Ada lagi jemaah kadang-kadang dia katakan, Pak Ustaz, bagaimana kalau kami tak punya duit, kami umroh, bagaimana hukumnya? Nanti saya naikkan dulu umroh. Model terus Ustaz. Itu kalau ada 1000 orang di Indonesia salah sewa. Cuma di Indonesia ini seorangnya Pak, yang lain itu model lampu, menerima ya, Pak. Subhanallah, karena memang kekayaan
itu dia katakan, dan dia memang menyebutkan tidak ada balik. Maka subhanallah, kalau kita tengok harta itu perlu Pak. Kadang-kadang kita lihat kalau dalam Islam kedudukan harta itu merupakan hal yang sangat penting. Tapi harta bukan segala-galanya. Maka berbicara bagaimana pandangan Islam terhadap harta. Pertama, harta itu istighlab. Istighlab itu artinya wakil. Ada Bapak sering dengan khalifah. Khalifah itu kan mewakili Rabb. Artinya seluruh harta itu bukan milik kita, milik Allah. Nyatanya kalau diambil selesai. Jadi kalau khalifah itu artinya dia mewakili. Orang mewakili itu Pak nggak boleh macam-macam. Sesuai dengan ikrar, Pak, ini rumah saya, tolong Bapak lihat, kalau bocor nanti perbaiki, kalau rusak dibenarkan, ini dananya. Itu harta. Tapi kalau satu saat si pemilik rumah mengatakan, Pak, maaf, saya tidak lagi pakai Bapak, Bapak silakan pergi, ya sudah selesai. Maka kalau harta itu kita anggap miliknya Allah dan kita hanya pemakai sementara, maka ketika Allah mengambilnya kita tidak akan kecewa dan kita akan mempergunakannya untuk kebaikan. Maka dalam Al-Quran itu dikatakan surat An-Nisa ayat yang ke-29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Apa cara yang batil? Seluruh yang bertentangan dengan ketentuan salah. Hari ini apa yang lagi viral? Judi online. Karena memang nasib kita sekarang dicoba, Pak. Anak sibuk main game online. Ayahnya judi online, bininya pinjaman online. Habis semua. Luar biasa. Bapak kemarin mendengarkan apa kata PPATK itu? Ada lebih kurang 3.200.000 orang aktif bermain judi di Indonesia. Dan itu Pak, catur bulan pertama, Januari, Februari, Maret. Berapa catatan PPATK itu Pak? Hasil judi itu, uang yang beredar di perjudian itu lebih kurang 600 triliun. Dan itu dikatakan, maaf, ada lebih kurang 1.000 anggota DPR yang main judi. Maka Bapak tidak usah main judi, sudah diwakilkan Pak, tenang aja Pak. Tidak perlu main judi, dan wakilnya sudah. Subhanallah, Bapak kemarin mendengar apa resikonya, luar biasa. Allah sudah mengatakan yang haram kalian nikmati, tidak kebaikan. Seorang polwan membakar suaminya polisi di Bojonegoro karena main judi. Anggota tentara di pegunungan Papua, Kabupaten Papua Pegunungan, bunuh diri karena terlilit utang judi semenjak 1 miliar. Jauh kan dibayar Pak. Subhanallah. Yang lebih parahnya lagi, apa yang terjadi di negara-negara yang mereka dihalalkan judi, dilegalkan judi, nggak main judi Pak. Di Malaysia itu nggak dilarang judi loh. Bahkan ada tempatnya namanya Genting Island. Di Singapura, Bapak masih ingat ada gubernur Papua yang sudah meninggal, asal berobat, sudah berobat main judi Pak, ambil APBD main judi. Di Cina, judi itu bahkan mendapatkan pendapatan yang terbesar karena pajaknya tinggi. Maka dikatakan di luar negeri itu yang main judi turun kayo-kayo, di Indonesia kurang yang masih pansek main judi Pak. Itu yang masalahnya Pak. Lapan saya tak sadar diri main judi Pak. Subhanallah. Tetapi begitu datang main judi, ada pula idenya, barang siapa yang kalah judi akan dapat bansos. Antu tak mau main judinya Pak. Kan aneh gitu. Kalau kalah main judi anaknya tidak makan, ibu awak kalau gitu bayarlah bantuan sosial. La ilaha illallah. Maka aneh. Harta itu kalau salah penggunaannya, maka ada orang kalau dia salah. Sekian lama kita teriak, barulah sekarang pemerintah membuat tim satgas judi online. Tapi kan sulit. Tidak ada obatnya kecuali dikembalikan kepada si pemiliknya atau orang itu mesti sadar. Yang kedua, harta itu gharizul hubbul mal. Manusia itu memang dianugerahkan oleh Allah kehendak iradah yang kuat untuk memiliki harta. Tidak ada Pak. Bapak Ustaz, kami mulai
ini tidak mau harta, itu cerita Pak. Zayyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddah. Dan dibuat indah dalam pandangan manusia terhadap wanita bagi laki-laki, wanita terhadap sebaliknya. Kemudian harta yang banyak dari jenis perak, maka maaf, luar biasa itu dicari orang. Dan bahkan maaf, orang mau mati-matian demi mencari harta. Apakah tujuannya seperti Abu Bakar atau tidak, urusan nanti. Maka termasuk hari ini, sekarang kan kita sibuk Pak, wali kota dan gubernur. Saya ketemu ketua partai politik. Apa yang dicari? Jadi kalau dia nak mencalon Pak Ustaz, yang ditanya dulu berapa. Saya tanya, Masya Allah. Jadi ada kawan saya, nampaknya ditinggalkan, tidak jadi. Apa gitu? Ketika ditanya berapa duitnya, cuma 55 M Pak Ustaz. Emangnya untuk wali kota ke berapa? Minimal 50 Ustaz. 50 M. Ajak wali sallallahu alaihi ke jemaah dia. Ajak kerajaan. Jadi berapa? Maaf, ada calon gubernur tapi yang belum menjabat. Diundangnya saya makan, saya datang. Ceritalah kan, banyak aktivis anak-anak muda. Calon muda. Pertanyaannya ketika itu ada yang nyeleneh. Di antara yang hadir itu saya diam saja. Ustaz dukung, oh saya pasti dukung selama tujuan Anda baik. Masuk ke macam-macam. Terakhir pertanyaannya, berapa? Mudah. Pertanyaannya Pak, jenius sekali. Tak pakai bahasa basi. Tak ada bahasa basi loh. Malaikat maut masih ada merabuka dan yang itu. Ikut tak merabuka dong. Berapa? Itu. Saya pura-pura tak dengar. Pertanyaannya, berapa kalian butuhkan? Wih, kalau itu sah Pak. Jadi kalau lagi luar biasa. Itu digunakan orang. Jadi dalam hati saya, baik pun Bapak, hebat pun Bapak, tinggi sekelas Bapak, profesor kelas Bapak, tidak ada PT yang mencari Pak, tidak akan dipilih orang Bapak. Tapi maaf, sekolah tamat SD-nya Pak, tapi PT tidak berseri, insya Allah menang Pak. Karena orang tidak mencari lagi yang namanya kebaikan Pak, yang dicarinya duit. Itu Al-Quran kan. Al-Quran mengatakan zuyyina linnas, manusia itu memang diciptakan cinta, tapi ketika orang tidak memiliki landasan agama, selesai. Maka maaf, mungkinkah kita mendapatkan orang yang terbaik? Tidak, karena memang modalnya mahal. Ketika modal mahal, duduk mereka kira-kira main balik ilmu. Nah itulah hidup, Masya Allah. Jadi tidak ada orang, oh kami mulai hari ini tidak lagi harta, enggak ada. Nah yang ketiga, harta itu dikatakan hiwamul al-hayat, kelanjutan keberlangsungan hidup. Nah, dikatakan la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqah. Kelangsungan hidup, kita butuh makan, kita habis ini nanti ada sarapan, seluruhnya kan butuh harta Pak. Kita umroh pakai duit, kita haji pakai duit. Apalagi haji tahun ini, mulai haji furoda sampai haji plus yang harganya sampai 350 juta. Haji furoda itu lebih lagi, itu seluruhnya pakai duit dia. Tapi kalau ada orang yang memiliki harta seperti itu, dia pergunakan, itu hebat. Ketimbang dia mengejar harta lagi, prestise kehidupan untuk dunia. Maka subhanallah, harta itu untuk ubudiyah dia. Jadi gak bisa. Masjid ini, bayangkan bapak-bapak buat masjid ini, AC-nya setiap bulan berapa? 7 jutaan. Belum lagi fasilitas-fasilitas lain. Ada dana imarahnya yang kita keluarkan, itu harta, dan itu akan dipertanggungjawabkan, dan itu akan dibalas dengan kebaikan. Wah,
Ketika maaf harta itu tidak ada, memang terganggu kemudian. Wah, jangankan urusan kita dengan Rob saja, urusan kita di dunia ini juga menjadi masalah. Bapak menarik, dan kita harus sampaikan juga Bapak, mengapa di Eropa itu agama Nasrani sudah mulai ditinggalkan? Mengapa sampai kemarin Muhammadiyah membeli sebuah gereja di Spanyol? Jawabannya di sana, tidak lagi ada orang mau menyumbang untuk rumah ibadah. Pajaknya tinggi, karyawan untuk cleaning service-nya mahal. Kalau bahasa kitanya, gharib gerejanya. Tidak sanggup, akhirnya dijual. Maka disitulah subhanallah dana itu kalau ada masjid bagus, tapi maaf di Indonesia alhamdulillah seluruhnya berjalan dengan baik. Di Pekanbaru apalagi masjid-masjid seluruhnya ber-AC, fasilitas bagus, karpet indah, dan tidak ada hari ini kita mendengarkan ada masjid ditutup di Pekanbaru karena tidak sanggup membayar operasional. Itu kan hebat. Dari mana kita dapatkan? Dari harta antum. Kalau Abu Bakar dia menghidupkan sendiri dulu, bagaimana kekayaannya? Kita hari ini bersama-sama Pak, itu sesuatu yang luar biasa. Maka nengoklah, Masya Allah, di Rumbai saja berapa banyak masjid tadi, dan itu dana dari kita. Dan itu dikatakan bahwa uang itu, harta itu untuk ubudiyah, untuk beribadah. Yang ketiga, yang berikutnya, ada teori harta itu disebut dengan mas'uliyah. Zaman jahiliyah harta itu dipergunakan oleh orang untuk prestise sosial, status sosial, menunjukkan saya kaya. Ada, Masya Allah, di dunia ini kan nggak ada sampai hari ini. Ada orang kalau punya duit, nanti dia punya jet pribadi. Masya Allah, untuk apa jet pribadi? Paling tidak nangkring, parkir, kemudian dikatakan ini jet pribadi, kan untuk itu saja. Maka subhanallah, Bapak dengarkan kemarin disuruh ditubuh BSI, Bank Syariah Indonesia, ketika Muhammadiyah menarik dana yang disimpan lebih kurang 15 triliun. Kasus pertama, karena memang akan terjadi pergantian komisaris. Kemudian Muhammadiyah disurati agar dia mengirimkan beberapa nama untuk diangkat menjadi komisaris. Maka dikirimkanlah dua, salah satunya Profesor Abdul Mukti. Profesor Abdul Mukti itu enak, orangnya sederhana, berwibawa, dan dia luar biasa. Sebelum Nadiem Makarim diangkat menjadi menteri, dia ditawarkan menteri pendidikan, tapi dia menolak dengan alasan tidak bidang. Jadi dia dikirim. Setelah dikirim, tidak diterima, rupanya di PHP, pemberian harapan palsu. Lain yang diminta, lain pula yang ditunjuk. Yang ditunjuk siapa? Fungsionaris politik. Rupanya politik itu bisa mengalahkan seorang perempuan. Akhirnya memang, kalau Bapak kira-kira tersinggung tidak? Kalau Bapak tak pernah minta, tidak masalah. Tapi kalau Bapak sudah disodorkan, kemudian ditolak, itu Pak, dalam segi etika apapun tidak terima. Kecuali dia katakan maaf, kami salah kirim, akan lama juga. Ini dikirimkan surat secara resmi, diminta secara resmi, kemudian dibalas permintaan itu, sudah itu. Maka luar biasa. Orang risau, apakah Muhammadiyah dendam? Tidak, ini kan masalah, kan tidak pantas. Seharusnya komisaris Bank Syariah itu mestinya seorang ustaz. Itu menurut kita. Tapi kalau bagi mereka tidak. Karena maaf, di Bank Syariah itu ada Dewan Syariahnya, Pak. Biasanya maaf, kalau di Riau itu Dewan Syariahnya ketua MUI, aja gitu-gitulah Pak. Ada Dewan Syariahnya, ada ketua MUI, ada dosen. Yang biasanya dosennya memang dosen-dosen, ya, mereka akan menjelaskan apakah ini produk syariah atau tidak. Memang ditempatkan di situ. Sekarang ditempatkan orang yang tak di bidangnya. Apa jadinya nanti? Ya itulah. Ibu orang politik, antum cari main. Apa? Masya Allah. Dia dapat suratnya, ditarik. Luar biasa.
Memang mungkin tidak banyak, tapi aset itu cuma dikatakan Muhammadiyah termasuk memiliki aset yang cukup banyak yang mereka simpan di dalam bank tersebut. Maka inilah kehidupan kita hari ini. Maka Bapak Ibu berbahagia. Tapi maaf, Islam itu sangat menghargai harta. Maka salah satu di dalam ketentuan Islam yang tidak boleh kita mengambil hak orang lain. Maka disebutkan dalam Islam itu kadang-kadang istilah harta itu dengan khair. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu sangat tamak terhadap harta. Kutiba alaikum idza khadara ahadukum maut in taraka khairal wasiyah lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf. Ini juga dikatakan apabila telah datang kepada kalian kematian, hendaklah kalian meninggalkan wasiat khairun, wasiat yang baik. Wasiat apa yang dimaksud dengan ayat ini? Kalian berwasiat terhadap harta kalian untuk siapa? Lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf. Maka boleh atau bagus kalian berwasiat. Karena dulu Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, orang yang mati itu selalu berwasiat. Wasiat itu bukan meninggalkan warisan untuk anak, tapi meninggalkan warisan untuk yang lain. Karena dalam Islam tidak boleh orang berwasiat untuk ahli waris, karena itu akan terjadi kecurangan. Saya mati, punya 3 anak, kemudian saya katakan, nah, karena kalian ini kaya, kamu kaya, adikmu miskin, maka rumah untuk adikmu. Gak boleh. Itu namanya nanti akan dibagi secara faraid. Kalau faraid itu jelas, lirijali nasibum mimma taraka walidain. Bagi laki-laki 2 bagian daripada wanita. Yang wasiat itu, nah, kalau papa mati, nanti itu rumah jual dan duitnya kasihkan sama masjid. Itu wasiat. Jadi yang dimaksud wasiat dalam kehidupan Al-Quran berbeda dengan prakteknya. Kita hari ini banyak mempraktekkannya. Apa yang terjadi? Kita berwasiat, tapi untuk anak-anak kita, kalau ibu mati, wasiatnya ini rumah ini rumah ini, bininya datang konang dia wasiat. Yang kalau pembagian orang mati berkenaan dengan orang yang mati, itu namanya faraid. Sulit di faraid hari ini, tidak payah di pengadilan. Pengadilan itu kan ada namanya PHW, pembagian harta warisan, dan itu sekarang cukup banyak. Saya sudah 2 kali menjadi saksi. Menarik juga, Pak. Masya Allah. Bapak ini meninggal, sudah meninggal bapaknya dan ada di sini. Ini meninggal, dia menikah dulu, punya anak. Sekarang menikah lagi, tapi tidak punya anak. Bapaknya mati. Istri yang berikutnya dapat tak? Istri yang kedua nih, harta tambahan tidak dapat. Nah, kalau kita kan, oh enggak, enak kali itu dapat rumah itu kan sama amak kami, bukan sama bini kedua. Kan gitu, Pak. Nah, kalau itu dapat ayah waktu itu waktunya kakek dapat beli rumah, masanya menikah lah pensiunnya dapat puluh. Di dalam Islam dapat atau tidak? Dapat, Pak. Karena dia pernah jadi istri. Selama orang itu jadi istri, maaf, tidak punya anak, dia dapat 1/6. Kalau dia punya anak, dia dapat 1/8. Walaupun maaf nikahnya cuma semalam, nikah dia asik betul Pak, sudah mati sebagai Pak, dapat Pak. Tapi kan di masyarakat enggak, dia kan istri kedua Pak Ustaz, harta itu dapat sama mak kami, enggak ngaruh ke situ. Rumah itu kan rumah ayah kami, kan maaf bagian yang diambil itu bukan bagian anak, tapi bagian dari suami. Maka kadang-kadang timbul perbedaan karena paham kita. Kalau ini bapak menikah, ini punya harta, harta itu bapak menikah, maka harta ini milik ibu seluruhnya. Maka berapa banyak ada ayah yang diusir oleh anaknya karena tak terima kalau ayahnya menikah lagi. Padahal maaf, kalau di faraid mati ibu tinggal suami itu dapat separuh. Tapi kalau mati bapak, ibu dapat cuma tergantung punya anak seketek ibu dapat, tidak punya anak banyak. Gini-gini ibu tidak punya anak atau tidak? Itu punya anak Pak, karena paket ibu disubsidi kepada anak. Tapi
Tapi itu yang terjadi hari ini. Menangis bapak itu, apa yang ditangiskannya? Pak Ustadz, saya diusir oleh anak saya. Mengapa? Karena anak saya tak terima kalau saya menikah lagi, dengan alasan harta ini kan harta ibu saya. Dari mana dia bisa mengatakan itu harta ibunya? Yang mencari siapa? Laki. Yang membeli siapa? Suami. Kok sekarang begitu ibunya menikah, gak boleh ayah menikah? Kan penderitaan loh. Lah mati bini awak punya harta, ndak boleh belum menikah. Deh Allah. Rasanya ndak ada ibu. Kau ndak nyindir pada Pak? Dan subhanallah, anak marah. Dari mana? Sama Pak kasus, Mak. Saya ditanya, Pak Ustadz, Mak, kalau dia pegawai negeri istrinya, mati istrinya, Pak. Kemudian Pak, suaminya kan dapat pensiun janda. Nah, sekarang ada bapak-bapak itu, dia Mak tidak mau menikah. Alasannya kalau dia menikah pensiunnya hilang. Ya Allah, Allah lagi menang selero daripada dia, Pak. Nah, yang lebih parahnya lagi ada Pak. Apa caranya? Dia dapat pensiun duda karena istrinya pegawai. Karena ada kawan saya, kenalan kita jemaah, tidak mau dia nikah, mau dia menikah, tapi maaf, nikahnya nikah siri. Karena dengan alasan kalau nikah resmi maka pensiun hilang, nikah siri dapat bapini pensiun dapat, disangkanya halal itu dunia. Kalau nikah resmi nanti tahu, kalau nikah siri kita tahu. Kalau begitu tetap saja nikah siri, duit gaji terima. Kan sebenarnya dah dia Pak. Oh, dia bisa mengelabui manusia, tapi apakah dia bisa mengelabui Allah? Tak bisa. Itulah dunia macam-macam. Paham? Maka maaf cerita, itulah mahkamah kembali kepada harta. Maka maaf, apa yang dikatakan hadis itu, tidak ada yang paling sulit yang akan mempertanggungjawabkan di akhirat kecuali harta. La tazulu qadamal abdi yaumil qiyamah hatta yus'alu an arba'. Belum nanti melangkah kaki anak Adam itu dia akan ditanya 4 hal. Satu dikatakan an-mali, salah satu tentang harta. Min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana engkau memperoleh? Kemudian untuk apa engkau pergunakan? Bapak bersedekah di luar biasa. Ini kan di akhirat. Cuma kadang-kadang untuk di akhirat kau yang ditek-tek tekuk dulu. Itu masalahnya. Maka kembali kepada Abu Bakar tadi. Maka subhanallah, Abu Bakar itu memang orang-orang yang luar biasa. Maka dalam Islam tidak boleh tabzir, tidak boleh israf. Israf itu boros. Boros itu apa ya? Kalau israf itu menggunakan harta untuk sesuatu yang benar tapi belum tentu kita butuhkan. Umpamanya maaf, saya makan hanya butuh 1 piring, saya beli 2 piring, akhirnya yang 1 piring terbuang. Nah, itu pemborosan. Kalau tabzir ya memang nggak dibutuhkan, kadang-kadang dibeli. Paham? Tidak dia butuhkan, dia butuh rumah kecil tapi dibelinya rumah besar untuk apa? Agar kelihatan kalau saya kaya. Lah selesai Pak. Kalau dia punya ini, dia lebih pantas untuk tinggal di masjid. Tidak usah dia membuat aneh-aneh. Kalau Bapak lihat maaf, orang-orang dulu menjadi akhir hayatnya memang kondisi ekonominya memperhatikan. Bahkan maaf, ada sahabat Nabi itu tinggalnya cuma numpang di samping masjid Pak. Ada tanah masjid dibuat numpang, di situ dia tinggal. Ketika dia katakan, di mana hartamu yang dulu yang begitu banyak? Dia katakan saatnya kita tidak perlu lagi. Saya lebih banyak memfokuskan dirinya ke masjid. Maka ketika Bapak luar biasa. Nah yang kedua, apa yang kita menarik dari Abu Bakar tadi, bahwa Abu Bakar itu senantiasa menangis ketika dia membaca Al-Quran. Itu yang sulit kita temukan hari ini Pak. Mengapa? Pertama maaf, kita kan secara bahasa kita nggak ngerti. Bahkan maaf kalau ada imam yang menangis, bentuk ustaz saja imam, dia hebatnya paham ayatnya menangis, jemaah cemih ngapain menangis? Atau gajinya kurang aja lah jawab. Padahal bukan itu Pak. Maka Abu Bakar itu kalau jadi imam dia menangis, dia bacanya ayat. Kita ini maaf, pertama banyak di antara kita yang tidak mengerti apa yang kita baca, tapi berpahala iya. Maka prosesnya harus ditingkatkan. Bukan hari ini banyak terjemahan, ada terjemahan berkata, ada tafsirnya, ada seluruhnya. Tinggal kita mau
membaca. Bahkan maaf, di handphone bapak kan hari ini ada Al-Quran. Al-Quran Indonesia, Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudan lil Muttaqin. Ada asbabun nuzulnya, ada sebab-sebab turunnya. Ini kandungannya itu. Tapi jangankan untuk menangis seperti Abu Bakar, membaca Al-Quran saja jarang. Subhanallah. Kadang-kadang maaf, ya itulah hidup kita. Sudah mati baru nak dibacakan Al-Quran. Waktu hidup tidak pernah dibaca Al-Quran. Inyo tu pun tidak baca Al-Quran. Inilah mati semua datang Pak tolong bacakan untuk almarhum. La ilaha illallah. Waktu hidup irit Allah tiburan. Subhanallah. Jadi saya bergurau dengan Ustaz kemarin. Di Senapelan itu ada yang meninggal, jadi kami datang ke situ. Jadi setelah itu ditalkinkan yang ditalkinkan kok Ustaz hebat, kok Ustaz dari yang talkin itu Pak. Jadi saya gurau kan, yang mati kalau nanti kamu ditanya man rabbuka maka jawablah Allah. Kalau kamu ditanya siapa nabimu, ucapan Muhammad. Begitu kan seandainya tolong dia nyobokinya. Enggak tolong doang. Karena ini Ustaz tengah mau ngajar pula aja. Karena itu dosen awak tu je. Dosen ditalkinkan oleh siswa. Seandainya tahu itu ya waktu aja di mahasiswa langsung dihibur. Karena kalau yang mati itu preman, masih mending tu Bang Ujang. Oh yang mati kok soleh. Kalau hidup sanggup tidak sanggup Pak Ustaz. Karena permintaan jemaah. Itulah hidup Pak. Maka subhanallah membaca Al-Quran. Minimal hari ini kalau tidak mungkin kita akan menangisi untuk Al-Quran. Minimal jangan tinggalkan. Bukankah banyak ustaz-ustaz mengatakan bahwa Al-Quran itu memberikan syafaat. Begitu kita baca hari ini berapapun, maka dia akan memberikan. Dan bukankah orang membacakan Al-Quran itu akan mendapatkan ketenangan hidup? Kemana lagi hidup yang dicari dengan ketenangan? Dunia ini diikuti dengan segala pernak-perniknya, dengan segala hiruk-pikuknya. Kemudian orang mencari ketenangan. Tidak ada tempat yang tenang untuk bacaan yang paling tenang kecuali Al-Quran. Ini lagi musim libur, ibu-ibu berjalan-jalan cari ketenangan Pak Ustaz. La ilaha illallah. Pulang dari berjalan itu sakit badan. Oh nih apa namanya di Kampar saya pergi pula kemarin Hiverland. Iya Pak. Ya tengok ibu-ibu aja wirid. Ibu-ibu wirid. Waktu di masjid 3 orang ya Pak. Di Hiverland itu 30. Dari mana ibu-ibu wirid? Kok waktu berjalannya banyak, waktu di masjid sedikit. Masya Allah, tidak tanggung-tanggung. Pulang dari situ, diteleponnya Pak Ustaz, ibu-ibu ponik, mudah-mudahan hari ini ditunda dulu wiridnya Pak Ustaz. La ilaha illallah. Tidak ada, tapi kalau kita tenang datang. Maka Abu Bakar itu memang Abu Bakar terbina secara utuh dari Rasulullah, sehingga kita tidak bisa juga tidak bisa menafikan. Begitu dia terbina oleh Rasulullah, maka dia membaca Al-Quran itu luar biasa enak suaranya. Maka kan kadang-kadang ada orang membaca Al-Quran itu masuk sampai ke dalam enak, ada imam, ada anak-anak kita. Maka subhanallah, ada 2 hal yang ingin kita sampaikan pada pagi hari ini. Pertama, pergunakanlah harta itu untuk kebaikan. Jangan pernah berpikir panjang, apalagi untuk sedekah. Tapi maaf, kalau infak yang paling indah adalah berinfak untuk keluarga. Subhanallah. Ketika tadi dikatakan ada beberapa sifat Abu Bakar. Pertama, suka membantu orang yang perlu ditolong. Yang kedua, mudah menyambung tali silaturahim. Ketiga, menghormati tamu. Masya Allah. Kita itu kalau menengok orang-orang dulu, mendengarkan cerita-cerita, mereka menghormati tamu itu Pak Bang Ujang Pak Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim tamunya dibantai sapi. Bayangkan, begitu tamu datang duduk, kalian dulu dibantai sapi. Awak sekarang bertamu, sapi korbannya Allah gitu. Masih ada dalam podcast. Sapi korban itu tidak dimasak. Itu dah hebat gitu. Allah. Memang maka dalam Islam menghargai tamu itu kan sebuah kemuliaan. Tapi
tamunya itu orang-orang yang akan dapat sesuatu balasan atau diterimanya tamu itu dulu. Tapi kalau tamunya ikut kemari, Masya Allah. Tapi luar biasa. Tapi dalam Islam maaf, nggak boleh meminta-minta. Kata Nabi itu dalam hadis itu kan ada 3 hal yang mesti kita nikmati. Pertama, yang akan masuk surga itu pertama al-imamul mutawaffiq musaddaqun, dikatakan orang pertama yang akan masuk surga pemimpin yang adil dan muwaffiq, kemudian dia mendapatkan taufik. Yang kedua yang tidak dikatakan siapa orang yang akan masuk surga, orang yang bisa menjaga lisan. Yang ketiga orang yang tidak pernah meminta-minta. Mu'affif itu orang yang tidak minta-minta. Jadi maaf, jangan pernah meminta-minta, tapi jangan pernah menolak pemberian. Itu harus tahu. Jadi subhanallah, kalau ada orang meminta-minta itu sifatnya tak baik. Tapi maaf, sekali lagi ibu-ibu yang berbahagia, kadang-kadang ada hobi meminta, tapi tidak banyak. Allah minta kepada anak gimana Pak Ustaz? Minta kepada anak boleh, karena sesungguhnya harta anak itu dalam Islam milik orang tua. Anta wa malukal abika, kamu dan hartamu milik orang tua, itu laki-laki. Jadi maaf, kalau ibu itu harusnya mintanya kepada anak laki-laki, dan anak laki-laki itu dalam syariat berkewajiban memberikan nafkah ketika orang tuanya tak mampu lagi. Itu bukan anak perempuan, itu kewajiban anak laki-laki. Nah ini harus tahu. Sehingga maaf, kita punya anak laki-laki atau kita punya minantu kita laki-laki, sering ibunya meminta, itu bukan merupakan penderitaan, tapi mungkin ibunya sedang mempersiapkan anaknya masuk ke dalam surga. Tapi itu barek. Masya Allah, begitu telepon datang minta deh mama boleh. Tapi maaf, anak-anak sekarang kadang-kadang kurang peka sehingga tidak mengerti apa yang dibutuhkan. Maka mudah-mudahan harta kita diberikan oleh Allah, harta yang baik, dan apa yang kita miliki mudah-mudahan memberi kemudahan kita untuk mendapatkan masuk dalam surganya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.